Salam rayu Sobat Magur sekalian. Beberapa hari yang lalu, saya mengunjungi sebuah tempat bersejarah di lereng barat Gunung Lawu. Meskipun kelihatannya tidak semenarik dan semeriah tempat-tempat wisata yang ngehits, tapi dari situs arkeologi ini kita bisa menilik peninggalan nenek moyang kita di zaman prasejarah. Watu Kandang namanya, berjarak sekira 40 menit dari kota Solo. Kata watu berasal dari bahasa Jawa yang berarti batu, sedangkan istilah kandang diberikan karena formasi batu-batu dari zaman megalitik ini menyerupai kandang. Situs Watu Kandang yang saya kunjungi ini terletak di Kabupaten Karanganyar, tepatnya di Kecamatan Matesih. Dan sebenarnya masih ada dua lagi situs serupa di Kecamatan Tawangmangu dan di Kecamatan Kerjo. Tidak terlalu sulit untuk menemukan situs Watu Kandang atau yang bernama resmi situs Matesih ini. Tempatnya di pinggir jalan desa. Kita sudah bisa menemukan kumpulan batu purba bersejarah ini. Letak Watu Kandang sendiri berada di dekat Sungai Samin. Menurut para ahli, Sungai Samin dan Gunung Lawu memiliki konsep dan arti yang penting dalam kehidupan sosial religi manusia megalitik saat itu. Watu Kandang dikelilingi oleh persawahan. Petani biasanya menanam padi dan jagung di lahan ini. Meskipun begitu, mereka tidak mengusik bebatuan cagar budaya itu. Batu-batu monolit tersebut diatur dengan posisi berdiri atau miring, berdenah segi empat atau melingkar sehingga menyerupai bentuk kandang. Kelompok Watu Kandang Matesih ini berorientasi ke puncak bukit dan gunung yang berada di sebelah timur, yaitu ada Bukit Bangun, Bukit Malang, dan Gunung Lawu. Pada masa itu terdapat kepercayaan bahwa puncak bukit atau gunung merupakan dunia arwah. Dipercaya dulunya Watu Kandang merupakan tempat pemujaan. Pak, gini Pak. Pak mriko saged mboten nggih, Pak? Oh, saged. Sang. Viral nih. Alah, mboten. Viralnya lewat TV. Lah napa niku Mas? Lebok niku sak viral. Anu teng YouTube. Watu niki lho, Pak. Nggih. Pun kadang nggih, Pak, sing nganu. Nggih. Mahasiswa baru. Pun kerep nggih. Pun kerep berarti pun kata sing anu. Kira ngono mung. Nggih. Ditemukan pula berbagai perhiasan seperti manik-manik, fragmen besi, dan keramik. Selain itu, juga ditemukan jenis benda purbakala berupa watu dakon, watu kursen, dan watu wedok. Menariknya, saya sempat bertemu dan berbicara dengan beberapa penduduk setempat. Mereka adalah para petani yang bekerja di sekitar Watu Kandang. Pak. Foto-foto niki, Pak. Video. Nggih. Nggih. Oh, kali sepeda. Nggih. Nggih, film-film niki. Gambare. Kula Solo mawon mriku, Pak. Solo mawon. Solo mriku mawon. Nggih. Nggih. Purbakala aslinya, Mas. Asli purbakala, Mas. Nggih. Niki jaman riyen apa nggih? Ngeten niki, Mbah? Iya.
Oh, Iki bareng kali lumayan jagat turepe langit ya Mas. Lahire ya. nggih. Nah ini carane perbakalan iki jenenge. Nek teng tiang mriki biasanya tinggi napa, Mbah? Zaman riyin. Iki kirane anu makame Buddha kok agama Buddha niku Tirose anu. makam niku jaman ya terusne ning kula nggih. Nggih. Sak nyatane niku kirane niku ngendikane ngoten niku. Nggih. Lha sing kandang-kandang diduduk nggih enten empluke enten mopene enten Oh, nate diduduk berarti. pun Oh, nggih. zaman tahun 76 mau 78 duduk ing anu mriko Prambanan mriko Oh. tahun penelitian. Enten napa mawon napa enten napa? Mani kirangan empluk jodokang mope niku enten. Nggih, daerah ngriki niki, Mbah. Nggih pokoke sik kandang-kandang enten iki. Iki tinggi nandur napa, Mbah? Niki shopping. Pasapin nggih. Nggih. Lah niku nembe panenan. Iki pelane lunga dulur. Ah, Nggih. nggih. Ini shopping. Nggih pun, Mbah. Kula tilarin matur nuwun. Nggih. Temukan jenis benda purbakala berupa watu dakon, watu kursen, dan watu wedok. Menariknya, saya sempat bertemu dan berbicara dengan beberapa penduduk setempat. Mereka adalah para petani yang bekerja di sekitar Watu Kandang. Rupanya, para penduduk lokal memiliki versi yang agak berbeda dengan peneliti. Para peneliti meyakini bahwa situs ini berasal dari zaman prasejarah akhir atau di zaman megalitik. Namun tidak demikian dengan penduduk lokal. Rupanya kisahnya berasal dari zaman yang lebih modern dengan mitos yang menarik. Menurut mereka, Watu Kandang berasal dari zaman para wali yang datang ke daerah tersebut, meskipun ada pula yang mengatakan bahwa batu-batu itu sudah ada di sana semenjak awal mula dunia diciptakan. Tapi ada pula kisah menarik dari salah satu petani tersebut. Ia berkata bahwa pada zaman dahulu, konon saat para wali itu berjalan, ada sekelompok perompak yang akan mengganggu mereka. Tapi dengan kesaktiannya, para perompak itu lantas diubahnya menjadi batu oleh para wali. Sayangnya saya tidak berhasil bertemu dengan penjaga atau juru kunci situs Mata Sikh ini. Mungkin karena terlalu sore, jadi gerbang sudah ditutup. Lokasi Google Maps saya cantumkan di kolom deskripsi. Sobat Magur akan dengan mudah menemukan tempat ini. Jangan buang sampah sembarangan ya, apalagi mencoret-coret batu bersejarah ini. Saya bahkan tidak menyentuh batu itu sedikit pun saat mengunjunginya, apalagi menduduki, seperti yang bisa teman-teman lihat di foto Google Map. Bagi saya, batu-batu itu sama berharganya dengan lukisan Picasso atau Van Gogh. Mari kita bersama jaga dan lestarikan peninggalan bersejarah tentang peradaban manusia masa lalu yang tak ternilai harganya ini. Untuk Indonesia, untuk dunia, Rahayu, Rahayu, Rahayu.